peraturan-peraturan yang harus kita taati. Namanya sepakat, berarti ada kesepakatan antara anak ibu dan diri ibu. Jadi semua kita menuangkan nanti apa impian kelas kita ini, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana keaktifannya, ketertibannya, disiplinnya di dalam kelas, baik tentang kehadiran maupun tentang pengumpulan tugas. Akan anak ibu tuangkan idenya nanti ke dalam stiker note yang akan ibu bagikan. Paham saya? Tapi sebelum ibu bagikan kertas ini, ibu mau cek dulu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Lagi tepuk fokus. Nah, ibu kertasnya ibu bagikan. Silakan Ananda tuangkan ide-ide Ananda tentang kelas impian kita. Nanti akan kita tempelkan pada tempat yang sudah ibu sediakan. Anak ibu sudah menuliskan apa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama? Nah, perwakilannya akan membacakannya ke depan. Ibu minta dulu mulai dari Ciko untuk membacakan apa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Harus sopan santun. Ridho ke depan. Belajar dengan baik. Ayo, Sikra. Buang sampah pada tempatnya. Silakan tempelkan pada tempat yang sudah ibu sediakan. Ayo tempelkan. Oke, Putri silakan ke depan. Putri, saling tolong menolong. Andi, bikin dengan rapi. Farisa,
nama saya Rizky dari kelas 4A. Dari kesepakatan yang kami buat, kami menjalankan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya dari kelas 4A. Kami membuat kesepakatan kelas untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Benakristo dari kelas 4A. Kami selalu bersemangat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Nabila Rizko dari kelas 4A dan kami bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 4A. Dari kesepakatan yang kami buat, kami menjalankan dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu dini ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hari Rabu 18 Januari 2023 Ibu Bapak berkesempatan hadir menghadiri sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan SD Negeri 37 Pagambiran. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 37 Pagambiran, Ibu Bapak Majelis Guru, Ibu Bapak karyawan dan karyawati SD Negeri 37 Pagambiran yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mensosialisasikan pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kebetulan untuk saat ini yang telah terlaksana itu selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, Desember itu dari hanya modul 1 yang terdiri dari 4 modul pembagiannya. Modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan hari ini modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada guru hebat. Kami di sini bukan untuk menggurui, tapi mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama budaya positif yang akan saya jelaskan atau saya akan paparkan kepada Bapak Ibu yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata yang asing bagi Bapak Ibu, namun seiring berjalannya nanti pemaparan dari saya, Bapak Ibu akan lebih jelas lagi tentang kata yang baru terdengar tersebut. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah segitiga restitusi. Nah, berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui sekarang untuk di SD kita itu sudah memakai kurikulum 2000 kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih memakai kurikulum 2013. Nah, dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini, maka pembelajaran akan dirancang sesuai dengan terdiferensiasi. Artinya, pembelajaran tersebut sesuai dengan bakat minat anak. Ada anak yang belajar dengan audio, dengan mendengar saja, ada anak yang belajar dengan visual, dengan melihat, dan ada anak belajar dengan kinestetiknya, dia suka bergerak. Sesuai dengan kebutuhan dari tiap
tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, ini merupakan masih pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Kenapa disiplin itu harus meningkatkan positif di diri si anak? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang ada pada diri anak sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsiknya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin itu boleh diartikan anak melaksanakan suatu aturan itu berasal dari hatinya tanpa ada paksaan dari manapun. Nih kebutuhan dasar manusia, bahwasanya manusia itu membutuhkan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya kebutuhan dasar manusia kita sama dengan kebutuhan dasar anak didik kita. Mereka senang bermain karena memang dunia mereka suka kebebasan dalam arti di sini mereka bebas berekspresi sesuai dengan bakat minat mereka, tapi kita harus menuntun mereka, menuntun motivasi, menuntun bakat minat yang ada pada diri si anak. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, mengapa seseorang perlu motivasi perilaku manusia? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena berkaitan dengan disiplin pasti berkaitan dengan aturan. Aturan pasti ada sanksi yang akan dikerjakan anak apabila dia melanggar aturan tersebut. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti bukan berasal dari diri si anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya diiming-imingi murid dengan suatu penghargaan dari guru ketika dia akan melakukan sesuatu. Nah, inilah kebanyakan yang selama ini kita lakukan dan kita mungkin tidak langsung bisa mengubahnya, tapi kita bisa menguranginya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berarti disiplin tersebut berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsiknya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari diri si anak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, apabila kita melakukan hukuman kepada si anak, maka siswa tersebut akan merasa menyakitkan, akan terasa sakit, sama ibaratnya kita diberikan hukuman, maka akan sakit pada diri kita dan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Kita akan takut, kemudian aturan tersebut bersifat memaksa dan murid pasti menyembunyikan kesalahan dengan alasan-alasan yang diada-adakannya, tidak sebenarnya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa identitas gagal melalui penghargaan? Karena tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif kita lakukan? Karena itu bisa menimbulkan merusak hubungan, ada rasa iri bagi teman mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kelas ingin memberikan suatu reward kepada anak, kasihlah merata kepada semua anak, bukan kepada anak-anak tertentu saja. Kenapa? Karena mereka sebenarnya punya bakat atau bakat dan minat tersendiri, karena semua anak itu unik, tidak sama. Ada mereka yang rajin, mungkin dalam kegiatan piket dia rajin, tapi ketika dia belajar dia rendah nilainya. Kemudian
Ada anak yang dalam artian dia santun, kalau dia mau makan, kalau dia mau permisi, dia mau minta izin, mau berbahasa basi kepada gurunya, tapi ada anak yang cuek saja. Kemudian ada lagi anak yang lebih suka bergemar berolahraga. Maka dari itu penghargaan yang kita berikan harus merata bagi semua anak. Dan alhamdulillah di SD kita ini kita tidak mengadakan sistem ranking lagi, berarti semua anak itu adalah pemenangnya, juaranya sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Tugas kita sebagai guru mengembangkan potensi tersebut. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, kita tidak ada ranking lagi, kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk saya sendiri terutama setelah mengikuti program guru penggerak ini, pencerahan kepada diri saya, bagaimana saya melihat seorang anak, biasanya memang anak yang pandai selalu saya agung-agungkan di dalam kelas. Tetapi dengan adanya pendidikan guru penggerak yang lebih kurang baru terlaksana 3 bulan, saya bisa melihat potensi-potensi yang ada pada diri anak. Sama ibaratnya kita di Minangkabau, Ibu, kan ada istilahnya nan buto untuk pambuh lasuang. Semua orang kan berguna. Nan paka untuk nembak badia kayak seperti itu, yang lumpuh untuk menjaga rumah. Jadi sama seperti anak kita. Semua kita memiliki potensi yang berbeda. Kita di sini pun berbeda potensinya masing-masing. Seperti saya, mungkin saya suka menyanyi, potensi saya seperti itu sama dengan Ibu Dara. Barangkali ada yang suka olahraga, ada yang memiliki ahlian menjahit, dan saya tidak memilikinya. Makanya semua kita unik, semua kita spesial, individu yang berbeda. Nih, kemudian konsekuensi. Apa konsekuensi dengan restitusi? Konsekuensi, misalnya ini Pak Riko dalam pelajaran olahraga, ada anak yang terlambat, ada konsekuensi yang bisa dikerjakan. Apa contohnya? Misalnya berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Karena dia juga sedang melaksanakan pelajaran olahraga, jadi nyambung dia. Jadi konsekuensi yang diberikan itu harus nyambung dengan pelajaran apa. Misalnya anak tidak mengerjakan PR dalam tugas PPKN misalnya Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya bisa saja Bapak Ibu suruh hafal anak pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu konsekuensi harus dikerjakan anak. Jadi konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan yang sudah kita sepakati tadi, dan kita kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang diperbuat murid. Sedangkan restitusi ini kita akan lihat lagi itu tuh bagaimana menjadikan anak menjadi dirinya sendiri. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, karena peraturan yang dibuat di dalam kelas itu berasal dari hati nurani anak. Contohnya saya kemarin melakukan kesepakatan kelas, ada yang membuat sebaiknya dalam kelas teman-teman tidak membuli teman yang lain. Karena selama ini anak tersebut merasakan bully. Nah, setelah saya bacakan kesepakatan kelas tadi, ketika ada anak yang membuli, dia ingat, oh ya kata si Reza kemarin kita tidak boleh membuli ya Bu, ya dia akan sadar. Maka sebaiknya restitusi ini yang akan kita lakukan di kelas daripada memberikan hukuman, konsekuensi, yang paling baiknya yaitu melakukan restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kira-kira anak terlambat, apa permasalahan yang dialami oleh si anak? Misalnya dia kan kita biasanya sudah jam 7 pagar kita ditutup. Kita membariskan anak di tempat yang berbeda. Kita kan tidak menanyakan masalahnya. Kita pun tidak memberikan solusi. Kalau kesepakatan itu datang dari diri si anak, kita akan bertanya kepada anak tersebut mengapa dia terlambat. Kemudian kesepakatan apa yang telah kita kesepakati dalam kelas atau di sekolah yang selama ini berlaku di sekolah kita, baru peraturan-peraturan yang sudah ada dan itu turun-temurun dan harus dilaksanakan oleh semua orang. Sedangkan semestinya menurut segitiga restitusi ini adalah peraturan tersebut, aturan-aturan tersebut datang dari diri kita. Kita yang menginginkan peraturan apa yang akan dilaksanakan. Jadi kalau seseorang tersebut melanggar aturan yang sudah kita sepakati, dia akan tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol, dia bisa mengontrol dirinya, kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nih pengertian restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa positif? Karena ada suatu disiplin ditegakkan, pasti ada
hukuman yang akan kita kerjakan apabila kita melanggar disiplin tersebut atau aturan tersebut. Kenapa disiplin positif? Karena kita akan menimbulkan pembiasaan positif pada diri si anak, sehingga dia menjadi pribadi yang sukses masa depannya. Ini Bapak Ibu bisa lihat pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita salah, kita ada pengalaman untuk salah. Yang salah itu apabila kita melakukan kesalahan yang berulang kali. Kita jatuh di lubang yang sama. Itu bukan ciri-ciri orang yang sukses. Orang yang sukses boleh melakukan suatu kesalahan, tapi memperbaiki untuk arah yang ke depannya. Makanya dalam Islam mengatakan, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Tawaran bukan paksaan. Kemudian kita tawar-menawar kepada anak, bukan memaksa mereka. Nah, kalau ibu kalau permisi satu-satu ya, kita harus itu kita boleh tawar-menawar dulu kepada anak sebelum dia menuliskan kesepakatan kelas yang akan mereka sepakati. Menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setiap permasalahan anak, kita sebagai seorang guru, kalau di SD kita tidak ada guru BP, jadi kita langsung diri kita sebagai guru BP-nya. Jadi apa yang dihadapi oleh anak, kita tidak melemparnya kepada guru lain, tapi kita selesaikan dengan mencarikan solusi-solusi jitu dalam menghadapi permasalahan yang ada pada diri si anak. Ini perbedaan, kita akan lihat contoh kasus siswa sering tidak membuat PR. Nah, kalau dia berupa hukuman, maka guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Mungkin selama ini saya pun sendiri ada melakukannya, dan setelah saya ikuti program guru penggerak ini ada perubahan-perubahan insya Allah yang akan saya terapkan dan merupakan pembiasaan, dan juga ini akan saya kolaborasikan, akan saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi ketika ada siswa yang tidak membuat PR, anak tersebut akan takut karena ada hukuman yang akan kita berikan, contoh keluar kelas atau menjemput PR yang tertinggal tersebut. Kalau seandainya anak tersebut jemput PR pulang, alangkah gagalnya seorang guru apabila dia nanti mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan sebagainya. Nah, kalau konsekuensi, kalau guru menerapkan sebuah konsekuensi, dia akan memberikan PR tersebut mengerjakan 3 kali lipat. Seperti dulu SD saya pernah mendapatkan, misalnya saya datang terlambat atau saya tidak membuat PR, saya buat tuh sebanyak 3 halaman. Biasanya seperti itu, sebenarnya itu tidak baik juga ya Bapak Ibu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan dulu, nah apa konsekuensi, apa kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin terhadap siswa yang tidak buat PR. Oh iya Bu, misalnya dia diberikan, dia salah Bu, dia diberikan hukuman atau dia diberikan konsekuensi tentang menghafal pembukaan undang-undang tadi Bu. Kalau misalnya pelajaran PPKN, dan itu akan kita terapkan, kita jadikan sebuah pembiasaan. Kemudian nanti kalau bagiannya ke matematika, bisa nanti pengayaan-pengayaan yang akan Ibu berikan kepada si anak. Jadi itu kita sepakati dulu bersama si anak di dalam kelas. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain, sehingga anak tidak merasa takut lagi dengan apa yang sudah, kadang-kadang anak tidak mengerjakan PR, biasa jadi semalamnya ada orang tua, ini terjadi di diri saya. Waktu itu saya mengambil video, saya minta tolong sama Bu Sil itu untuk salah satu anak yang terlambat datang ke sekolah. Ternyata menurut segitiga restitusi ini biasanya kan kalau murid terlambat itu saya sanksi. Biasanya berdiri dulu di depan atau berdiri di luar kelas. Nah, kalau menurut segitiga restitusi ini, anak ditanya dulu kenapa kamu terlambat. Kamu tahu tidak, misalnya dia terlambat nonton Piala Dunia waktu itu. Memang terlambat itu semua orang pasti pernah terlambat, saya pun pernah terlambat.
tapi keterlambatan itu tidak boleh dilakukan berulang kali karena itu merupakan suatu kesalahan. Kita ingatkan dia lagi, oh iya Bu, jadi bagaimana supayanya dia tidak terlambat? Awak harus datang pagi Bu, awak harus lalu capek Bu, awak harus madian alarm dake tali ngawak Bu. Nah, kita harus menempatkan anak seperti itu. Kita tidak boleh menjudge-nya, awak kawak setelah ambek mak, kini awak patang awak jo. Jadi hal seperti itu yang membuat rasa takut di diri si anak gitu. Nah, kemudian segitiga restitusi ini menurut Gosen yaitu membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan guru yang memutuskan, tapi lahirnya dari diri si anak tadi. Makanya perlu adanya kesepakatan kelas. Ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau kesalahan yang dilakukannya berulang kali, misalnya terlambatnya berulang kali, mungkin kita akan memberikan tindakan yang tegas. Nanti kita akan melihat posisi guru itu ada sebagai penghukum, ada sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat langkah mana yang perlu diambil lagi apabila si anak telah melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang. Nah, ini untuk segitiga restitusi ini ada 3 tindakannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti tadi ada anak yang terlambat, kita tanya, tidak ada manusia yang sempurna, anak semua orang pasti pernah terlambat. Kemudian ibu bapak guru juga pernah berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah tapi mencari solusi. Bagaimana cara supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Kemudian validasi tindakan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Pasti diambilnya pilihan terbaik. Jadi di sana bagaimana anak mengambil suatu tindakan yang tidak merugikan dirinya sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Kemudian menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Disinilah nilai-nilai kebajikan individu berbicara dengan tenang dan tidak menyalahkan peserta didik. Ini posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Kita sebagai guru ada 5 posisi kita sebagai penghukum. Yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik misalnya suruh lari, suruh skot jam, verbal mungkin melalui ucapan yang kita berikan kepada si anak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kalau seandainya kita melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira menurut kamu apa dampaknya terhadap kamu? Iya Bu, saya otomatis katakan ketinggalan pelajaran. Jadi sebaiknya kamu tidak boleh terlambat lagi untuk besoknya ya nak. Harus bersikap lembah lembut kepada si anak. Kemudian teman, pada posisi teman ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Ibaratnya kita bestian, temanan gitu. Jadi sehingga anak bisa lebih tercurah atau terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi. Ada posisi kontrol sebagai pemantau, memonitor bukan mengawasi lagi. Jadi awak caliak selebu kalau nyelah sepakat berarti awak tinggal mencaliak, tinggal mengawasi si awak lenyo, ndak perlu bana awak nyinyia ledo. Kemudian manajer, respon. Untuk menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana para guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menempatkan posisi mana sebaiknya yang akan diambil. Alangkah baiknya itu posisi manajer, yaitu kita menempatkan diri sebagai seorang manajer. Bapak Ibu tahu posisi seorang manajer itu ada dia memanage kelasnya, dia memanage anggota-anggotanya, sehingga apa yang dilakukan anggotanya apabila berbuat salah, ada konsekuensi yang harus dia kerjakan terhadap kesalahannya tersebut. Nah, ini 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang penghukum, kita akan ikut aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Maka anak tadi akan berdiri di depan barisannya. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah,
kita akan mengeluarkan suara yang lemah lembut tadi. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Nak? Bu Guru kecewa kepada kamu. Ternyata hari ini Aini masih tidak memakai dasi loh pada saat upacara bendera. Seperti itu, hanya bertanya seperti itu saja Bapak Ibu. Karena kita tidak menghukum anak. Kita menempatkan diri kita sebagai pembuat berasa bersalah saja. Nah, kemudian oh iya Bu, kalau seperti ini Aini aja yang tidak pakai dasi. Nanti itu Ibu malu sama, apabila Aini berdiri di tempat yang berbeda, pasti Ibu akan malu sama guru-guru yang lain. Ibu malu sama kepala sekolah. Jadi sehingga menimbulkan rasa salah pada diri si anak. Nah, kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok nggak boleh salah lagi ya ini. Berarti besok ini harus pakai pakaian lengkap ya, harus pakai dasi ya, seperti itu. Kalau kita menempatkan diri sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya, kita hanya mengutarakan kalimat seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi anak akan tahu konsekuensi apa. Seperti yang biasa ini yang kita lakukan, kita udah tahu kalau dia tidak berpakaian tertib, dia akan meninggalkan barisannya dan berdiri pada barisan yang lain. Nah, kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai seorang manajer, kita akan bertanya kepada si anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Bu, misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Mungkin kalau malam, kalau supaya ingat Bu, dasinya mungkin didekatkan sama tas atau dimasukkan ke dalam tas sehingga dia tidak kelupaan. Jadi jangan ditaruh satu di Sabang, satu di Merauke, sehingga kalau kita udah kepepet waktu, nanti susah untuk menemukannya. Nah, ini kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara Bapak Ibu? Seperti yang kita ketahui, kita menggunakan helm apabila terjadi kecelakaan untuk menghindari kepala dari benturan. Nah, sama seperti itu kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena itu bermanfaat juga untuk diri kita, supaya kita terhindar dari virus-virus yang ada, supaya kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, sama dengan itu, kita harus buat kesepakatan kelas dengan anak, kita gali pada diri anak, kira-kira kita sepakat nih Nak, kalau misalnya dalam kehadiran kamu masuk dalam kelas ini jam berapa, kemudian selama Ibu menerangkan apa yang harus kamu lakukan, kemudian apabila siswa tidak mengerjakan PR untuk mata pelajaran ini, apa konsekuensi yang harus dikerjakannya, seperti itu Bapak Ibu. Nih, bagaimana pembentukan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini kalau menurut saya itu lebih ringkas dari aturan dan itu biasanya lebih abstrak dari peraturan. Ada kata-kata siswa mungkin yang kalau peraturan itu kan baku katanya, mungkin kata-kata dalam kesepakatan kelas ini tidak baku gitu. Tidak baku di sini ada kata-kata seperti Reza tadi, dia membuat sebaiknya teman-teman tidak membuli teman-teman yang lain. Sebaiknya teman-teman tidak membuli teman-teman yang lain. Itu sebenarnya kalau dalam peraturan itu kan katanya tidak baku tuh karena katanya berasal dari diri si anak dan tidak, kalau peraturan itu kan biasanya ringkas, datang tepat waktu pukul 7 seperti itu. Jadi kalau tidak baku ini biasanya ada kata-kata anak yang berasal dari si anak yang bahasa kesehariannya. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi kesepakatan kelas ini satu anak cukup menuangkan satu ide sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Semua warga kelas artinya ada siswa dan guru yang terlibat di sana. Jadi guru pun harus membuat kesepakatan yang akan ditempel di dinding kesepakatan tersebut. Ini yang sudah saya lakukan, praktek membuat kesepakatan kelas yang berasal dari anak. Saya sediakan satu buah kertas karton manila warna hitam, kemudian saya sediakan kertas origami, kemudian saya bagikan kepada anak, saya arahkan terlebih dahulu kira-kira walaupun Ibu sudah terlambat, sebenarnya kesepakatan kelas ini ketika awal pembelajaran dulu Nak, tapi tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Jadi mari hari ini kita bersama-sama untuk merubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya berikan pengarahan kepada anak bahwasanya
untuk kedepannya perlu adanya kesepakatan. Jadi apabila ada anak-anak ibu yang membuat kesalahan, apa konsekuensi yang harus kita kerjakan? Anak ibu hanya tinggal menjalankannya lagi tanpa harus ada perintah dari ibu. Karena itu kan berasal dari diri kamu, berasal dari motivasinya kan dari diri siswa, dari diri anak ibu semuanya. Jadi apa yang kamu inginkan terhadap kelas ini, terhadap masa depan kamu yang menuliskan di sana, kira-kira apa aturan yang harus kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan lebih kurang tinggal 5 atau 6 bulan pembelajaran ini. Nah, ini yang terakhir, ini dokumentasinya, ini saya sedang menyampaikan pemaparan arahan kepada anak didik saya. Ini mereka sudah membuat dan menempelkan kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati bersama, dan ini hasil kesepakatan kelas kami. Kira-kira mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dalam sosialisasi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sekaitan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah ini. Saya berharap perubahan itu sebenarnya harus datangnya dari diri saya, kemudian saya imbaskan kepada Bapak Ibu, sehingga kita bisa maju bersama. Karena kita ibarat sapu lidi, Bu, kita akan kuat apabila kita bersama. Saya tidak akan ada apa-apanya apabila hanya saya saja yang berbuat. Tidak akan ada artinya 37 bisa jaya tanpa adanya suatu ikatan yang kuat, tanpa adanya suatu tim yang solid. Maju basamo kita bisa. Jadi basamo mangko manjadi. Mungkin seperti itu, barangkali ada Bapak Ibu yang memberikan saran atau pertanyaan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nyo dulu cuma kalau diam ngareti bana. Kalau bisa diam tidak mengerti sama sekali. Jadi mungkin sifatnya enggak pertanyaan ya, Ben. Iya, Bu. Kita sepakati kalau Penny sudah mencobakan atau membahaskan hal seperti ini, mari sama-sama kita laksanakan di kelas kita masing-masing agar 37 maju bersama dan satu untuk semua. Siap, Bu. Ya, mungkin itu mungkin itu saja Bapak Ibu. Memang kalau dipikir-pikir Bu, kalau kita kan di sini banyak nih. Jadi mungkin apabila kita melakukan perubahan secara bersama, sekolah kita mungkin bisa menjadi sekolah percontohan juga bagi sekolah-sekolah yang lain. Ya Pak Riko, barangkali Bapak Riko juga berminat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau mengikuti program guru penggerak berikutnya. Iya Bapak Ibu, mungkin itu saja. Kalau ada lagi Ibu Wakil, ada yang mau ditanyakan Ibu Wakil, Ibu Nana, Ibu Eneti, atau Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan Penny dalam sosialisasi pembelajaran tentang pembiasaan yang sudah kita lihat dan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa membawa perubahan buat sekolah SD 37 Pegambiran dan juga mengimbas pada kelas-kelas yang lain sebagai bukti bahwa ada di antara guru SD 37 Pegambiran yang ikut sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah kita maju bersama. Mari sama-sama kita dukung kegiatan ini untuk seluruh kelas dan seluruh stakeholder yang ada di SD 37 Pegambiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mas Rizar, guru kelas 5A SD 37 Pegambiran. Yang mana kami dapat sosialisasi tadi dari Bu Penny tentang disiplin di satu sekolah bisa diterapkan di sekolah SD 37 Pegambiran. Tentang paparan yang diberikan oleh Bu Penny tadi itu sangat bagus sekali
pernah saya terapkan di SD 37, khususnya di murid saya sendiri. Memang bagus, betul, bisa diterapkan di SD 37 Pegambiran. Kedepannya bisa SD 37 menjadikan muridnya disiplin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.